Kita kan sering ya dengar kutipan-kutipan bersejarah, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikir? Gimana caranya sebuah informasi bisa selamat melintasi waktu berabad-abad tanpa terdistorsi, hilang, atau bahkan yang lebih parah, sengaja dipalsukan? Nah, ini tantangan yang luar biasa banget yang dihadapi peradaban manapun yang mau menjaga warisan intelektualnya. Bagi para cendekiawan Muslim awal, ini bukan sekedar arsip sejarah biasa. Hadis itu sumber pedoman kedua setelah Al-Quran. Jadi, bisa dibayangkan, taruhannya sangat tinggi. Mereka harus bisa memastikan setiap kata yang katanya berasal dari Nabi itu betul-betul otentik. Mereka harus melindungi warisan ini dari segala bentuk kerusakan. Oke, nah disinilah bagian yang paling menarik. Pendekatan yang mereka kembangkan itu bisa dibilang revolusioner. Jadi alih-alih cuma fokus pada apa isi pesannya, mereka justru menciptakan sebuah sistem untuk membedah siapa yang membawa pesan itu. Fokus utamanya adalah memeriksa setiap orang satu persatu dalam rantai penyampaian informasi. Karena logikanya sederhana, pesan yang benar cuma bisa datang dari pembawa pesan yang terpercaya. Ilmu ini punya nama khusus, ilm al-jarh wal ta'dil. Al-jarh itu artinya menyatakan seseorang cacat atau mendiskreditkan. Sementara al-ta'dil itu kebalikannya, menyatakan seseorang adil atau bisa dipercaya. Ini tuh udah kayak sistem forensik biografi. Kehidupan, karakter, sampai kemampuan setiap perawi diinvestigasi secara super mendalam. Jadi, gimana sih cara kerja sistem forensik ini di lapangan? Walaupun metodenya bisa sangat rumit, para ulama pada dasarnya menyederhanakannya menjadi dua pilar pertanyaan. Dua pertanyaan mendasar ini wajib diajukan untuk setiap perawi dalam rantai itu. Dan ternyata, kedua pilar ini sangat jelas dan logis. Yang pertama adalah integritas atau al-adalah. Simpelnya, apakah orang ini jujur? Apakah moralnya baik? Terus yang kedua adalah presisi atau adabd. Pertanyaannya, apakah orang ini kompeten? Ingatannya kuat nggak? Orangnya teliti atau ceroboh? Soalnya, seseorang bisa aja jujur banget. Tapi kalau dia pelupa, riwayatnya tetap diragukan. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi, nggak bisa salah satu aja. Nah, supaya kita benar-benar paham betapa seriusnya sistem ini, yuk kita bedah sebuah studi kasus. Kita akan lihat contoh pelanggaran yang paling berat, kasus pemalsuan yang disengaja. Ini adalah red flag atau alarm bahaya terbesar dalam ilmu ini. Dalam istilah ilmu hadis, kasus ini disebut al-maudu' atau gampangnya hadis palsu. Ini dianggap dosa intelektual terbesar dalam tradisi ini, sengaja mengarang kebohongan, lalu melabelinya seolah-olah itu sabda Nabi. Makanya, ini masuk kategori hadis lemah yang paling parah dan paling tercela. Terus, apa sih yang bikin seseorang nekat melakukan hal separah ini? Ternyata, sumber-sumber klasik mengidentifikasi berbagai macam motivasi. Ada yang niatnya mungkin baik tapi salah kaprah, misalnya bikin hadis palsu tentang pahala ibadah supaya orang jadi lebih semangat. Tapi, ada juga motif yang lebih jahat, buat mendukung kelompok politiknya, buat menjilat penguasa, atau bahkan niat dari para zindik, musuh Islam, yang mau merusak ajaran dari dalam. Dan ini ada contohnya loh, beneran kejadian. Ada seorang bernama Maisarah bin Abdurrabih. Waktu ditanya, kamu dapat dari mana semua hadis tentang pahala baca surah Al-Quran ini itu? Dia dengan jujur ngaku, aku yang mengarangnya, supaya orang-orang jadi tertarik. Niatnya mungkin baik ya, tapi dalam sistem ini, kejujuran itu harga mati. Justru karena pengakuannya itulah, semua riwayatnya langsung ditolak mentah-mentah. Ada lagi cerita tentang Giyad bin Ibrahim. Dia datang ke Khalifah Al-Mahdi yang waktu itu lagi asyik mainin burung merpati. Nah, Giyad ini tahu ada hadis yang bunyinya tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, unta atau kuda. Supaya si Khalifah senang, dia dengan liciknya nambahin di ujungnya. Atau sayap. Tapi Khalifahnya cerdas, dia sadar itu tambahan. Akhirnya, burung merpatinya disuruh sembelih dan si Giyad diusir. Ini nunjukin betapa telitinya mereka mencatat upaya manipulasi sekecil apapun. Tapi, ternyata dunia verifikasi ini nggak selalu hitam putih. Selain kasus pemalsuan yang jelas-jelas bohong, para ulama juga harus berhadapan dengan spektrum keraguan yang tingkatannya beda-beda. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa canggihnya sistem penilaian mereka. Ini bukan cuma soal benar atau salah. Peringkat teratas, yang paling parah, adalah al-maudu', hadis palsu dari orang yang sudah dikenal sebagai pembohong. Tapi di bawahnya ada al-matruk, artinya hadis yang ditinggalkan. Kenapa? Karena perawinya dituduh berbohong meskipun belum terbukti 100%. Lalu ada lagi al-munkar. Ini terjadi kalau seorang perawi yang lemah ngomong sesuatu yang bertentangan dengan riwayat dari orang yang jauh lebih terpercaya. Jadi poin pentingnya adalah
Mereka punya tingkatan yang sangat rinci untuk setiap level keraguan. Pada akhirnya, semua bangunan ilmu yang rumit ini berdiri di atas satu prinsip yang elegan tapi sangat kuat. Sebuah rantai penyampaian informasi itu hanya sekuat mata rantainya yang paling lemah. Cukup ada satu perawi yang nggak jujur atau nggak akurat dalam rantai yang panjang, itu sudah cukup untuk membuat seluruh riwayatnya jadi diragukan. Ini adalah sebuah sistem akuntabilitas manusia yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah refleksi akhir. Di zaman kita sekarang ini, yang dibanjiri hoax, disinformasi digital, dan bahkan video deepfake yang makin canggih, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sebuah ilmu kuno yang justru memprioritaskan verifikasi pembawa pesan di atas segalanya? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.